Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudhu tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah, bapak dan ibu sekalian, para asatiz, para tokoh, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan, wabil khusus pada malam hari ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, Islam, taufik, hidayah kepada kita semuanya, untuk sama-sama kita menuntut ilmu, merangkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih spesial lagi adalah kita masuk di antara bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Apa keistimewaan dari 3 bulan ini? Seluruh amal soleh yang dikerjakan selama di bulan haram, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Maka dari itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di bulan-bulan haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk beramal soleh, merangkai ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan seluruh amal soleh yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita, lalu kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat diutus beliau, risalah Islam ini menjadi sempurna. Kita jadi tahu perkara-perkara yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga, ataupun perkara-perkara yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Maka semoga kebaikan syafaat atas salawat serta salam tersebut sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya. Baik, bapak dan ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan fikih muamalah, dan insya Allah di episode-episode yang akan datang di bulan-bulan berikutnya akan semakin berat ya tema yang akan kita bahas. Kalau kemarin masih muqaddimah awal gitu ya, masih bercerita tentang sosok sahabat Abdurrahman bin Auf, bagaimana ekonomi Islam itu, prinsip-prinsip dasarnya seperti apa, dan berbagai macam isu lainnya, topik-topik yang sudah kita bahas. Makanya saya sering tuh menyarankan bagi yang mau belajar fikih muamalat, pastikan sebelum belajar perut sudah terisi gitu ya. Kalau bapak-bapak minimal pisang goreng dan kopinya sudah dikonsumsi Pak gitu ya. Apalagi kajian saya besoknya Senin gitu kan ya, Masya Allah tuh. Jadi mohon dipersiapkan gitu ya untuk untuk segala macam bentuk support sistemnya, agar ketika kita belajar fikih muamalah ini kita bisa memahaminya. Lalu yang lebih penting adalah bagaimana fikih itu bisa menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Nah, bapak dan ibu sekalian, yang sama-sama kita mengharapkan ridho, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pembahasan pada bulan lalu ketika kita membahas bahwasannya ternyata memahami perkara halal dan haram itu urgent, penting, bahkan itu termasuk fundamental bagi mereka-mereka yang berusaha untuk mencari rizki, mencari nafkah di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sebetulnya Nabi SAW itu telah memberikan peringatan kan. Sebagaimana yang waktu itu saya bacakan, Nabi SAW bersabda, la yatiyanna 'alan nasi zamanun la yubal il mar'u bima akhadhal mal. Bahwasannya akan datang suatu zaman di hadapan manusia, bahwasannya mereka tidak peduli lagi sumber harta mereka itu dari mana.
Amin halalin amin haramin. Apakah itu mau dari yang halal ataupun dari yang haram, gak peduli mereka. Salah satu indikator yang paling mudah, indikasi yang paling mudah bagaimana seseorang itu udah gak peduli lagi masalah halal dan haram, itu bisa terlihat mereka itu tidak lagi bertanya terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka melupakan konsep yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu kalau kalian enggak tahu. Cenderung terabas aja. Padahal konsep agama kita sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ini konsep hidup seorang muslim. Karena ilmu lah yang menjadi perkara paling fundamental untuk memastikan kehidupan seorang mukmin, seorang muslim, dia on the track. Dia tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Kalau seseorang berjalan di muka bumi ini tanpa ilmu, maka kekhawatirannya sebagaimana kekhawatiran yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan manit tajara qabla ay yatafaqqaha fid din. Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum dia memahami ilmu agama, faqadir tatama fir riba, maka dia akan jatuh ke dalam riba, tsummartatom, lalu akan semakin terjerumus ke dalam riba, tersebut. Pada hari ini orang mudah sekali untuk top up gitu kan. Menggadaikan berbagai macam jenis sertifikatnya dengan bahasa yang lebih halus, disekolahkan katanya. Subhanallah. Kirain manusia aja ya Pak yang sekolah ya, ternyata sertifikat bisa sekolah juga gitu. Subhanallah. SK disekolahkan ya. Masya Allah. Itu kurikulumnya gimana Pak? Berapa SKS tuh Pak? Iya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah menjelaskan bahwasannya orang kalau dia dagang, dia kerja, terus dia nggak belajar ilmu agama, kekhawatirannya dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Beliau menyebutkan di sini secara spesifik riba. Walaupun nanti dalam proses pembelajaran kita tentang fikih muamalah, perkara-perkara yang diharamkan itu nggak hanya riba. Secara umum seperti Profesor Dr. Yusuf As-Subaili hafizahullah, beliau mengkonklusikan perkara yang diharamkan oleh syariat terkait perdagangan, pekerjaan, kalau mengandung 3 hal ini maka dikhawatirkan dia jatuh ke dalam perkara yang haram. Apa saja 3 hal ini kata beliau? Yang pertama adalah kezaliman. Dan bentuk kezaliman itu banyak Pak. Ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis lah. Saya berikan contoh sekarang misalnya. Bahwasannya seseorang penjual dan pembeli, kata Nabi SAW, beliau menegaskan penjual dan pembeli itu memiliki yang namanya hak khiyar. Hak khiyar itu secara sederhananya adalah pilihan untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi. Selama keduanya belum berpisah. Dan kalau misalnya keduanya jujur, maka Allah akan berkahi perniagaannya. Tapi kalau mereka menipu, berbohong, maka Allah akan cabut keberkahannya. Dalam kacamata kita sebagai pembeli, umumnya yang menipu itu penjual atau pembeli? Dalam kacamata kita sebagai pembeli, umumnya siapa? Penjual, ya. Tapi mungkin nggak pembeli nipu? Mungkin nggak? Mungkin. Dan mungkin di antara kita ada praktisinya. Saya kasih contoh. Contoh ya. Ibu-ibu mau beli handphone, dikasih uang nih sama suaminya, datanglah ke counter handphone. Atau kalau di Bandung berarti ke BEC lah misalnya. Karena tipikal ibu-ibu pengen lihat barangnya langsung misalnya, nggak mau online. Belilah dia melihat handphone merek A, tipe A gitu ya, sesuai dengan apa yang menjadi incarannya. Ketika dilihat handphonenya, terus ditanya, Mang ini harganya berapa? Harganya 3 juta Bu. Masa 3 juta? Saya cek di konter sebelah 2.800.000.
Kata bapak pinter cenah. Saya cek di counter sebelah 2.800.000. Si ibu itu dari awal masuk BEC gak pernah ngider-ngider langsung ke toko yang pertama. Gak pernah ngecek ke toko sebelah harganya 2.800.000. Asal nebak aja. Kan otomatis penjual jadi mikir, masa iya sebelah 2.800.000? Karena nggak mau kehilangan pelanggan sama dia dikurangin. Bu, ya udah sama saya 2.750.000. Deal, bayar dapat handphonenya. Ibu dapat handphone hasil nipu. Apa konsekuensinya? Allah cabut keberkahannya. Parameter dicabut keberkahannya apa aja, Kang? Banyak. Terlalaikan dengan handphone tersebut, gampang restart, ya kan? Ya, tiba-tiba kena phishing, ya kan? Undangan pernikahan APK, main klik aja, udah. Tiba-tiba blank screen, saldo di rekening habis, ya. Jangan-jangan gara-gara waktu beli handphonenya nggak berkah, gitu. Hasil apa? Hasil mengelabui penjual handphonenya. Hati-hati. Maka dari sisi ini gak hanya penjual aja yang bisa nipu, pembeli kadang-kadang bisa nipu juga. Makanya nanti insya Allah kita akan bahas tuh bagaimana syariat, khususnya fikih, itu melindungi hak konsumen. Seperti klausul kalau kita beli barang ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Bagaimana syariat memandang atau fikih memandang hal tersebut? Apakah aturan ini atau persyaratan ini diperkenankan, diperbolehkan ataukah tidak? Maka dari sisi ini, dari gambaran-gambaran tadi, Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa melihat, oh ternyata fikih muamalat itu punya peranan penting. Kalau dilihat dari cabang ilmu iktisadiyah al-islamiyah, ekonomi Islam, fikih muamalat itu menjadi salah satu cara untuk menjaga stabilitas ekonomi. Contoh misalnya aturan terkait dengan larangan riba. Riba itu kan sederhananya kan riba itu kan larangan terkait dengan kaidah fikih yang berbunyi kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada tambahan manfaatnya maka dia riba. Mungkin kedua belah pihak sama-sama ridho, Pak. Ini kita lihat dari sudut kacamata ekonomi dulu ya. Mungkin kedua belah pihak ridho. Saya pinjem uang sama bapak 10 juta, terus kata bapak, tapi balikinnya jangan 10 juta, tukang balikinnya 12 juta, saya juga pengen untung. Siap Pak, saling ridho. Cicil aja selama 12 bulan 1 juta per bulannya, sama-sama ridho, nggak ada masalah. Dari konsep ridhonya nggak ada masalah. Tapi konsep utang piutang dengan ada tambahan ini jadi masalah dari sisi syariat. Terus sebagian kita mungkin bertanya, loh Kang, kan sama-sama ridho, nggak ada masalah dong. Iya Pak, yang membedakan antara pemaksaan, pencabulan, pemerkosaan dengan perzinahan apa? Masalah ridho dan tidaknya kan? Disebut antara yang laki dan perempuan saling rela disebut dengan perzinahan. Tapi kalau salah satu pihak memaksa, maka terjadilah yang disebut dengan kekerasan seksual tadi. Ini kan punya definisi yang berbeda nih. Maka dari sisi ini keridhaan bukan satu-satunya parameter apakah sebuah transaksi itu diperbolehkan oleh syariat ataukah tidak. Kembali kepada pembahasan kita. Terus dari sudut ekonomi apa kerugiannya? Pak, yang namanya ketika alat tukar berupa uang, rupiah kah, dolar kah, real kah, ringgit kah, apapun mata uangnya, ketika dia dipaksa dengan transaksi-transaksi ribawi untuk menghasilkan uang lagi tanpa adanya perpindahan jasa dan juga barang, maka yang terjadi adalah rusaknya sistem ekonomi. Karena hukum asal uang sebagai media pembayaran, bukan dalam rangka melahirkan uang lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Artinya ketika mekanisme untuk melahirkan uang dengan sistem jual beli, dengan sistem adanya tukar menukar jasa, sewa menyewa, maka pasti melahirkan stabilitas ekonomi karena uang ditukar dengan barang. Tapi ketika uang ditukar dengan uang melahirkan uang lagi tanpa adanya pertukaran barang dan jasa, maka rusaklah sistem ekonomi. Entah itu bisa menyebabkan inflasi, entah itu bisa menyebabkan yang namanya penumpukan barang, karena barang dan jasa tidak terserap, maka rusaklah tatanan ekonomi, akhirnya banyak pengangguran. Nanti dari sisi ekonomi konvensional ya, dari sisi ekonomi konvensional, menurunnya pendapatan ekonomi itu berbanding lurus dengan tingginya atau meningkatnya kriminalitas. Makanya kan kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja itu bukan hanya serta-merta berkaitan dengan usia mereka yang sedang menggebu-gebu, bukan hanya sekedar terkait dengan kenakalan saja, tapi itu ada kaitannya dari sisi ilmu dan juga ekonomi. Karena untuk melahirkan kegiatan yang positif butuh biaya nggak Pak? Butuh biaya Pak. Maka dari sisi ini ketika sebuah transaksi dipaksa dilahirkan dari uang menghasilkan uang tanpa adanya pertukaran barang dan jasa, maka bisa merusak berbagai macam tatanan ekonomi. Makanya kan Nabi SAW itu sebetulnya sudah menegaskan, walaupun tidak dilihat dari sisi ilmu ekonomi. Apa Nabi SAW bilang? Beliau bersabda, kalau perzinahan, transaksi riba sudah merajalela, maka tunggulah kebinasaan. Dan hari ini dibukakan selebar-lebarnya pintu riba dan perzinahan, selebar-lebar. Karena yang namanya perzinahan itu kan tidak selalu harus terkait dengan dukhul, hubungan badan. Dia bisa zinah mata, dia bisa dengan zinah pembicaraan, pendengaran. Maka ini kita harus hati-hati. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita akhirnya bisa melihat, oh kalau kita belajar fikih muamalah, maka kita termasuk di antara kontributor, orang yang berkontribusi memastikan sistem ekonomi itu berjalan dengan baik. Walaupun nanti mungkin kita akan berpikir dengan kacamata, dengan sudut pandang yang jauh lebih luas, Kang, tapi negara ini pun dibangun dengan sistem riba, ada utang piutang berbasis ribawi yang disebut dengan pinjaman lunak dari berbagai macam negara, gitu kan? Apakah itu tidak berdampak terhadap kehidupan kita? Maka nanti insya Allah kita akan jawab dan kita akan bahas itu nanti. Tapi secara umum, syariat itu ketika dibebankan bagi mukallaf, itu dibebankan kepada negara atau dibebankan kepada kita sebagai individu? Kita sebagai individu. Karena sebagai seorang mukallaf, orang yang dibebani dengan hukum syariat. Itu kalau dilihat fikih muamalah dari sudut pandang ekonomi. Dari sisi fikih itu sendiri, biasanya fikih itu apa sih Pak? Tema yang dibahas itu apa? Topik yang dibahas itu apa Pak? Apa? Masalah rukun, syarat sah sholat gitu kan ya? Bagaimana tata cara wudhu, bagaimana aturan zakat kan gitu. Jadi fikih itu apa Pak? Sekedar hukum aja? Atau apa? Fikih itu apa? Fikih itu kan kalau dari sisi bahasa, dalam tinjauan ilmu usul fikih itu kan disebut juga dengan al-fahmu, itu pemahaman dari sisi bahasa. Kalau dari sisi istilah atau terminologi syariat, yang dimaksud dengan fikih itu kan ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-amaliyah biadilatiha at-tafsiliyah, mengetahui hukum-hukum syariat yang sifatnya praktek gitu ya, amaliyah, perbuatan, biadilatiha at-tafsiliyah, beserta dalil-dalilnya secara terperinci. Berarti untuk memahami hukum butuh kepada apa? Dalil. Dengan memahami dalil, harapannya bisa diamalkan gitu. Maka itu fikih Pak. Makanya kalau kita mempelajari fikih, hukum syariat, tapi nggak berbuah amalan, hati-hati.
Makanya sebagian ulama ahli tazkiyatun nufus mengatakan fikih itu harus bisa menjadi karakter. Nah, tapi kita bahas dulu fikih, kita lihat fikih muamalat dari sisi hukum. Perlu Bapak dan Ibu ketahui dan fahami, fikih muamalah itu kalau misalnya kita cari di YouTube, mungkin sebagian kita akan ketakutan atau khawatir. Jangan-jangan ini haram, ini jadi nggak boleh, ini jadi nggak tidak diperkenankan oleh syariat. Mendingan saya jangan pelajari dulu deh, pending dulu sampai mental saya siap, kan gitu. Apakah demikian? Enggak Pak, fikih muamalah itu bukan dalam rangka mengekang Bapak dan Ibu sekalian dalam bertransaksi, bukan. Makanya kan kaidah yang dipopulerkan oleh DSN MUI itu adalah al aslu fil muamalati al ibaha illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal muamalah itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka fokusnya adalah ketika tidak ada dalil yang mengharamkannya, hukum asalnya apa Pak? Mubah. Makanya kan dari sisi, Kang boleh nggak Kang jual beli kredit? Harga cash sama harga kredit beda. Tapi mobilnya ada, disebutkan spesifikasinya jelas, kriterianya jelas, cuman beda nih dalam menetapkan harganya. Biasanya yang kredit lebih murah atau lebih mahal Pak? Lebih mahal. Di Cimareme nggak lebih murah ya? Kalau lebih murah maksudnya tolong kasih tahu saya di mana tempatnya, dealernya. Saya mau ikutan gitu. Biasanya harga kredit lebih mahal. Maka ada perbedaan nih antara harga cash dengan harga kredit. Dan kita tahu konsepnya nih, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli. Mau jual belinya cash, bayar tempo, kredit, atau dilunasi setelah periode tertentu. Berarti kembali kepada hukum asal, boleh atau tidak jual beli kredit? Boleh. Sekalipun harga cash dengan kredit berbeda, sekalipun berbeda. Nanti yang jadi isu, yang jadi pembahasan dalam ilmu fikih adalah bagaimana seseorang itu kalau dia telat bayar. Kesepakatannya diselesaikan 12 bulan. Tiba-tiba pas cicilan ke-6, ke-7, ke-8 tertunda. Lalu akhirnya otomatis yang harusnya bisa diselesaikan 12 bulan berubah tuh jadi 15 bulan. Apakah pertambahan 3 bulan ini boleh menjadi alasan adanya pertambahan harga? Nah, hukum seperti ini dikaji di dalam fikih muamalah. Boleh atau tidaknya. Kalau dalam dunia perbankan itu istilahnya apa? Restrukturisasi itu. Makanya kan ketika pandemi terjadi, restrukturisasi di perbankan syariah itu tinggi. Dikeluarkanlah fatwa oleh DSN MUI, sebetulnya fatwanya sudah lama keluar. Diingatkan kembali bahwasannya di dalam akad restrukturisasi tidak boleh ada pertambahan nilai atau nominal utang. Nah ini diatur nih oleh syariat dalam fikih muamalah, hal-hal seperti ini. Maka dari sisi ini fikih muamalah itu punya peranan, punya fungsi lain. Apa itu? Untuk melindungi mereka-mereka yang bertransaksi. Agar apa? Tadi tidak jatuh ke dalam kezaliman, mengambil hak orang lain secara batil. Maka fikih muamalat punya peranan dari sisi hukum, dari sisi perlindungan, agar orang-orang itu bisa bertransaksi dengan cara yang benar. Terus ada nggak peranan fikih muamalah yang lain? Sebetulnya banyak peranan fikih muamalah yang lain. Contoh misalnya, fikih muamalah itu punya peranan penting untuk menyusun, membentuk, membuat akad. Bapak ingin melakukan akad sewa menyewa. Bapak punya rumah kosong biar produktif dan menghasilkan, Bapak ingin sewakan. Apa akad
atau bentuk transaksi yang diatur oleh syariat terkait akad sewa menyewa ini. Oh, ternyata ada namanya ijarah, sewa menyewa. Terus apa lagi? Kalau bapak misalnya bapak udah tahu nih, udah paham, ada orang datang ke bapak mau pinjem uang, ya, mau pinjem uang 10 juta. Terus bapak udah mikir, udah ngerti, kalau saya pinjemin 10 juta ini kan nggak boleh ngambil untung, ngembaliinnya harus 10 juta lagi. Ada nggak ya dalam ilmu fikih muamalah yang mengakomodir agar uang kita berkembang secara legal, halal, bukan dalam bentuk pengelabuan, bukan dalam bentuk utang piutang? Ternyata setelah bapak belajar, akhirnya memahami sebuah akad yang namanya akad murabahah, jual beli berbasis amanah dengan cara mengambil keuntungan. Misalnya bapak tanya, bapak butuhnya apa nih? Uang 10 juta buat apa? Iya, saya butuh uang itu buat beliin anak saya motor, karena anak saya udah masuk kuliah nih, butuh kendaraan untuk mobilitas dia. Ya udah gini, butuh motor seperti apa? Spesifikasinya sebutkan. Ya udah, begitu spesifikasinya disebutkan, akhirnya bapak datang ke dealer, beli motornya seharga 10 juta cash. Terus bapak datang balik tuh sama tadi yang mau pinjam uang, Pak, ini motornya udah saya beli sesuai dengan spesifikasi yang bapak inginkan. Karena bapak ingin pembayarannya 12 kali, saya jual ke bapak 12 juta. Sepakat, selesai. Uang 10 juta yang bapak investasikan, kita bahasakan aja dengan investasikan dengan membelikan motor tadi. Dari beli 10 juta dijual 12 juta, dapat untung berapa? 2 juta. Dalam tinjauan ilmu fikih ini halal, Pak. 2 juta yang halal. Dalam akad jual beli mengambil keuntungan itu halal, boleh, nggak ada masalah. Bapak beli barang di pasar baru, jual di Cimareme, ngambil untung 10%, 20%, boleh nggak? Boleh, kurang lebih sama. Cuman bedanya biasanya kalau itemnya kecil, murah, langsung bayar di tempat. Kalau itemnya besar, mahal, biasanya ada jangka waktunya. Maka ini keuntungan yang halal. Berarti fikih muamalah punya peranan lain. Apa itu? Menjadi solusi bagi mereka-mereka yang ingin mengembangkan harta yang mereka miliki. Jadi dari sisi ini fikih muamalah itu sifatnya bukan pengekangan Bapak dan Ibu sekalian. Bukan dalam rangka membatasi Bapak dan Ibu sekalian dalam mengembangkan harta, bukan. Justru dalam rangka melindungi Bapak dan Ibu sekalian agar jangan sampai mengkonsumsi sesuatu yang haram atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam sudut pandang yang jauh lebih besar, Bapak dan Ibu sekalian jangan sampai jadi kontributor terhadap kerusakan ekonomi masyarakat. Jadi fikih muamalat itu penting. Makanya kan di sini disebutkan di dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, madama laisa fihi zulmun wala ghararun wala riban fal aslus sihatu. Selama dalam akad tersebut tidak mengandung kezaliman, tidak mengandung gharar dan riba, maka akad tersebut sah, boleh. Jadi bapak mau puter utak-atik akadnya, misalnya bikin PKS mau 10 halaman kayak mau 20 halaman, boleh Pak. Kalau nggak puyeng mah bacanya gitu, silahkan aja. Bapak atur sedetail mungkin agar jangan sampai ini gagal bayar, silahkan, nggak ada masalah. Bapak mau mengesahkannya di bawah meja, maksudnya nggak pakai notaris gitu ya, hanya sekedar materai, boleh. Mau pakai notaris, boleh. Makanya dari sisi ini fikih muamalah itu melindungi Pak, bukan dalam rangka mengekang dan membatasi. Bahkan kalau misalnya seperti saya ketika jadi advisor beberapa pengusaha,
fikih muamalah itu punya peranan penting dalam mengembangkan harta. Jadi udah bingung gimana caranya untuk melindungi transaksi yang ada agar modal yang berhasil dikumpulkan itu bisa dikembangkan dengan bisnis-bisnis baru. Oh, ternyata syariat mengaturnya. Bahkan nanti dalam isu-isu atau tema-tema yang lebih kompleks, contoh begini misalnya. Bapak pengen bikin usaha, tapi nggak punya modal. Cuman punya ide, gitu ya, cuman punya ide dan punya pengalaman. Punya ide dan punya pengalaman. Lalu ada partner Bapak, kawan Bapak yang punya modal. Tapi Bapak tahu, paham, kalau saya mendapatkan investasi dari seseorang, maka konsekuensinya usaha ini bukan milik saya, tapi milik pemodal. Nah, di syariat diatur tuh, di fikih diatur bahwasannya seseorang itu boleh membeli saham milik orang lain. Bapak bikin tuh perjanjiannya. Bagaimana sistem dan mekanisme perjanjiannya? Bapak bilang begini, Pak, Bu, tapi setiap bulan saya cicil ya. Cicil apa? Sahamnya. Saya beli 10%, 5%. Sampai nanti akhirnya pada periode tertentu seluruh modal atau seluruh kepemilikan saham atas usaha tersebut itu jadi milik Bapak sepenuhnya. Nanti dalam tema fikih muamalat yang kompleks itu dikenal dengan istilah MMQ, mim kof, musyarakah mutanakisah. Jadi seseorang itu berjanji untuk membeli kepemilikan saham milik orang lain. Hari ini kan banyak tuh anak-anak muda tergiur. Saya bilangnya tergiur karena cenderung mereka ini Pak, reaktif dan sporadis ketika membeli saham. Oh, beli saham nih, bagus nih buat investasi di masa depan. Tapi nggak punya tabungan atau penghasilannya masih kecil, masih nyampur antara mie instan dengan nasi kan gitu. Iya, kan walaupun nikmat ya Pak ya, nikmat itu halal Kang, halal, cuman nggak stoib kan gitu kan. Sedangkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada para nabi bahwasannya makanlah yang halal dan thayyib ya. Maka dari sisi ini akhirnya hanya sekedar ikutan tren. Udahlah sekedar ikutan tren, tidak mempertimbangkan aspek halal dan haram, akhirnya berinvestasi kepada sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Tapi secara umum saham itu diperbolehkan. Misalnya Bapak ngelihat ada teman punya bisnis mie ayam, cilok, udah bagus nih, pendapatannya bagus. Bapak butuh passive income. Daripada pusing-pusing ngelihat grafik Pak, Bapak nggak ngerti juga, nggak paham juga, Bapak nanya, Mang, hari jualan cilok tuh sehari bisa untung bersih berapa sih? 300.000 Pak. Saya cuma bisa untung 300.000 itu karena modal yang saya gulirkan itu antara 150 sampai 200.000 aja. Terus Bapak bilang gini, sok gimana kalau misalnya gerobaknya kita bagusin, kita gedein, saya kasih modal 1 juta. Berarti ada percampuran harta di situ. Modal Bapak 1 juta dengan gerobak cilok yang sudah ada. Terjadilah nanti yang namanya bagi hasil. Saya 30%, Emang 70% dari keuntungan bersih. Ternyata keuntungan bersihnya meningkat misalnya. Jadi 1 juta per hari. Ya udah, Bapak dapat 300.000, Emang ciloknya dapat 700.000. Halal begini Kang? Halal. Maka dari sisi ini Bapak dan Ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah, maka fikih muamalah ini punya banyak peranan penting. Sebagai peran kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan terluput dari mempelajari ilmu fikih muamalah. Nanti kayak misalnya sempat menjadi pembahasan larangan menjual barang yang belum dimiliki misalnya. Kan ibu-ibu seneng tuh jadi reseller. Ibu-ibu nggak tahu, bapak-bapak nggak tahu nih produknya, belum pernah pegang, tapi bantuin ngejualin. Ada yang bisa produksi empek-empek, terus bapak ibu bilang, boleh nggak saya bantu jual? Nanti saya dapat komisi dari hasil penjualan tersebut. Ada Pak akadnya Pak.
Ada yang namanya jualah, komisi dari hasil penjualan. Sama kan kayak agen-agen properti. Bapak punya rumah, pengen dijual. Terus Bapak bilang, saya pengen jual rumah ini 1M. Nanti komisi buat kamu 2%. Boleh nggak akad komisi itu? Boleh, namanya jualah. Halal, halal. Terus apa lagi? Misalnya dalam masalah komisi yang digabungkan dengan gaji. Seperti kalau nggak salah sales motor ya. Dia dapat gaji pokok, dapat juga bonus dari hasil penjualan motornya. Ada nih penggabungan seperti ini. Boleh nggak? Boleh. Nanti kita akan akhirnya memahami bahwasannya ternyata gadai itu, menggadaikan barang itu boleh. Yang nggak boleh itu akad induknya. Apakah dia dibangun di atas akad utang piutang atau jual beli? Gitu. Misalnya contoh gini, saya pinjam uang sama Bapak. Tadi misalnya contoh 10 juta. Karena Bapak uangnya udah triliunan, jadi bagi Bapak 10 juta kecil. Kang, ya udah sok sama saya dipinjemin 10 juta, tapi saya butuh jaminan, butuh barang gadai. Kang Raik punya apa? Sok Pak, saya ada motor. Ya udah, motornya jadi barang gadai. Pinjam 10 juta, balikin 10 juta. Qadarullah, ternyata setelah berjalan 6 bulan, saya nggak bisa ngelunasin, nggak punya uangnya. Sepakat kita barang gadai ini dijual. Ya udah Kang, biar Kang Rek bisa ngelunasin barang, motor tadi kita jual. Karena saya baru bayar 1 juta, sisa 9 juta lagi nih. Harga motor ternyata ketika di pasaran, harganya 15 juta. Pertanyaan saya, yang Bapak ambil 15 juta semuanya, atau sisa utangnya aja yang 9 juta? Jujur. Jangan jadi soleh gitu Pak, jujur aja. Praktek real di lapangan gimana? Praktek real di lapangan. Kalau di sini kan nggak ada rentenir, praktek real di lapangan gimana? Dieksekusi semua kan? Diambil semua. Iya. Makanya ada kaidah di dalam dunia sitaan agunan itu adalah nggak apa-apa jual murah, yang penting pokoknya balik, kan gitu kan? Akhirnya dijual di bawah harga pasaran. Itu bentuk kezaliman juga Pak, nggak boleh itu. Maka dari sisi ini syariat mengatur, karena utang saya tinggal 9 juta, yang diambil 9 juta. Berarti ada lebihan 6 juta kan? 6 jutanya dikemanain? Ya atulah Pak, tahu sama tahu atuh, kan lebih tuh 6 juta, bagi 2 atau bagi 2 gitu. Gitu? Enggak. 6 jutanya hak Bapak. Karena di dalam syariat akad gadai itu tidak berpindah kepemilikannya. Sama kan seperti akad sewa menyewa, nggak berpindah kepemilikannya. Maka dari sisi ini akhirnya kita memahami gitu loh. Oh, yang masalah itu bukan gadainya, tapi akad yang mengikutinya tuh apa gitu. Nah, nanti ini kita akan bahas nih. Oh, emang di dalam fikih muamalat ada kan pembahasannya, ada namanya rohan, akad gadai. Sebagai bentuk tautsiqat, penguat akad gitu. Hukumnya boleh, nggak ada masalah. Yang diatur oleh syariat itu adalah terkait dengan objek gadainya seperti apa. Bagaimana kalau terjadi wan prestasi, orangnya gagal bayar, bagaimana mekanisme untuk mendapatkan harga pasarnya. Berapa nominal yang boleh diambil gitu. Nah, itu tuh diatur oleh syariat. Maka dari sisi ini kita akhirnya semakin yakin, Pak, bahwasannya mempelajari fikih muamalah itu solusi terbaik agar Bapak dan Ibu sekalian itu bisa berbisnis, bekerja, mengembangkan harta dengan cara-cara yang Allah ridhoi, dengan cara-cara yang Allah berkahi, agar jangan sampai kita terjerumus sebagaimana nasihat Nabi SAW terhadap sahabat Ka'ab bin Ujrah, bahwasannya seseorang itu yang makan dari sesuatu yang haram, tidak ada yang paling layak untuk membakar tubuhnya melainkan api neraka. Agar kita nggak termasuk orang-orang demikian, Pak. Jadi solusinya apa? Solusinya fikih muamalah.
Apalagi nanti ketika belajar, kita seiring berjalannya waktu, Bapak dan Ibu sekalian mungkin akan tercerahkan. Oh ternyata untuk mengembangkan harta dengan cara investasi itu diperbolehkan ya. Oh ternyata dalam syariat itu bagi hasil itu bebas ya. Yang diatur itu adalah kepemilikan usahanya. Pertanggungan terhadap kerugiannya seperti apa. Oh ternyata walaupun pengumpulan hartanya banyak, lalu dibelikan untuk sesuatu, lalu dikembangkan bersama-sama, itu ternyata diperbolehkan gitu. Nah inilah yang diatur oleh fikih muamalah. Maka dari sisi ini yakinilah Pak, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasannya fikih muamalah itu punya peranan penting buat kehidupan kita. Sebulan sekali kita ketemu, belajar sedikit demi sedikit. Walaupun kita belum bisa mengimplementasikan semuanya sekaligus karena kita belajarnya bertahap, tapi percayalah belajar fikih muamalah pusing ya, pusing Pak, insyaallah pusing Pak. Saya ingat betul ketika belajar riba itu Pak, waktu kuliah itu 1 semester sendiri Pak masalah riba itu. Nanti butuh tulisan, catat Pak nanti kaidah-kaidahnya. Insyaallah mulai bulan depan saya siapkan slide-nya. Karena semakin sulit lah pelajaran kita. Kita nanti insyaallah akan masuk kepada pembahasan di sini terkait dengan harta haram hasil kezaliman. Kita masuk ke bab 2. Bab 1-nya sudah selesai. Ya, bab 1-nya sudah selesai. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira bulan depan butuh ada kuis apa enggak? Siap-siap gak datang gitu ya, Masya Allah. Ada hadiahnya nggak Kang? Ada insya Allah. Minimal buat beli martabak mah adalah Pak, insya Allah. Ya, perlu nggak kira-kira Ustaz? Gimana Ustaz? Perlu nggak ada kuis? Nggak usah bawa kertas, nggak usah bawa pulpen, bawa handphone aja. Terus nanti datang ke masjid, aduh Kang lupa bawa handphone Kang ya. Boleh ya, insya Allah ya. Nanti jadi insya Allah bulan depan, tolong nanti diingatkan kembali. Kita akan bahas, kita akan ada kuis sedikit, nggak banyak, 50 soal cukup kali ya. Pilihan ganda Pak, pilihan ganda, bukan esai, bukan esai. Pilihan ganda. Gimana Ustaz? Kurang 50 ya? 100 ya biasanya di sini ya? Ya nanti saya bikin soal seringkas mungkin, dan sesusah mungkin gitu ya. Seringkas mungkin dan sesusah mungkin. Pembahasannya kalau dalam buku Harta Haram Muamalah Kontemporer itu masih bab pertama, masalah pendahuluan. Dan juga terkait dengan Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nanti saya buatkan soalnya, nanti cukup handphone saja. Bawa handphone Pak. Ada pulsanya, yang ada pulsanya. Wifi ada wifi. Ada kan? Ada ya. Bulan depan insya Allah ya. Insya Allah bulan depan ada kuis dari saya. Karena itu jadi memotivasi kita juga untuk mengetahui kita nih paham gak sih gitu loh. Setidaknya hal-hal yang dasar, fundamental terkait dengan syariat tuh kita paham gak sih gitu. Khususnya isu-isu terkait dengan fikih muamalah. Nanti dia pakai aplikasi. Nanti sebelum kajian nanti saya kasih tahu aplikasinya apa. Nanti silahkan nanti Bapak dan Ibu sekalian download gitu ya, gak ada biaya segala macam, tinggal masuk register jawab aja gitu. Dan ada waktunya, biasanya di timer sekitar 40 detik lah, 45 detikan satu soal. Makanya saya nanya kira-kira berapa soal biasanya di sini gitu. 50 ya? 50. Ya nanti insya Allah saya buatkan soalnya. Tenang, nanti ada ininya, ada informasinya. Nanti soalnya berapa jumlahnya, lalu berapa lama waktu akan kita kerjakan. Ya, wallahu taala alam, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita punya waktu sekitar 3 menit ya berarti ya. Sekitar 3 menit. Silakan bagi Bapak dan Ibu sekalian kalau ada pertanyaan, mangga silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu, jazakillah khair untuk pertanyaannya. Ya. Pertama yang perlu
dipastikan, diklarifikasikan terlebih dahulu 5% itu dari mana? Maksudnya formulanya, rumusan hitungnya dari mana? Kalau 5% dari modal yang ibu setorkan, maka khawatir jatuh ke dalam riba. Misalnya ibu setor modal 10 juta, dapat nanti setiap bulannya 5% dari 10 juta. Dapat berapa tuh berarti Ustadz? 500 ribu. 500 ribu, maka ini jadinya uang riba. Kalau dia uang riba berarti tidak boleh dipakai beli skincare, Bu. Nggak boleh dipakai beli gamis baru, nggak boleh. Karena dia uang riba. Uang riba itu hanya boleh dilakukan takhallus, melepaskan harta dari sesuatu yang haram. Jadi dilepaskan gitu. Terus ada nggak cara yang betulnya? Ada. Bagaimana cara yang betulnya? Cara yang betulnya 5%-nya diambil dari keuntungan bersih hasil usaha. Ibu setor modal misalnya 10 juta, setiap bulannya atau setiap 2 bulannya dapat keuntungan bersih 1 juta. Keuntungan bersih 1 juta, net profit bahasa kita. Berarti ibu dapat 5% dari 1 juta keuntungan bersih tersebut. Berapa tuh berarti Ustaz? 50 ribu. Halal, boleh. Yang membedakan investasi itu halal ataupun haram pada tingkat ini ya, untuk dasarnya saja terlebih dahulu. Nanti yang kompleksnya kita akan bahas detail di pertemuan yang lain. Yang mendasarnya itu adalah dari mana bagi hasil itu diambil. Apa faktor kalinya? Kalau faktor kalinya dari modal yang disetorkan, dia haram. Tapi kalau faktor kalinya dari keuntungan bersih, maka dia halal. Kelihatan Bu bedanya? Maka dari sisi ini 5% dari keuntungan bersih dia halal, tapi kalau 5% dari modal yang ibu investasikan, maka dia bisa jatuh ke dalam perkara yang haram. Kecuali antara nominal keuntungan sama nominal modal yang disetorkan itu jumlah keuntungannya sama. Karena kan ada kan bisnis-bisnis yang untungnya 100% tuh ada. Ibu setor 10 juta, nanti bulan depan itu bisa dapat untung misalnya 10 juta lagi. Ya udah 10 juta kali 5%. Maka dari sisi ini diperbolehkan. Jadi dilihat dari sisi faktor kali. Kalau diambil dari keuntungan bersih dia halal, tapi kalau dihitung dari modal yang disetorkan, maka khawatir jatuh ke dalam riba. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, a'azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan jadi motivasi untuk tetap semangat belajar fikih muamalah. Apalagi insyaallah bulan depan ada kuisnya, ada hadiahnya insyaallah ya. Insyaallah ada hadiahnya. Jadi mohon siap-siap untuk apa? Tidak hadir. Hadir atuhnya. Atuh Pak, jauh-jauh saya datang ke sini terus Bapak nggak hadir, atuh nyeri hati atuh. Makanya nanti mohon siap-siap nanti untuk belajar. Insyaallah soalnya mudah ya. Wallahu taala alam, barakallahu fikum. Kita tutup kajian kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Bapak dan Ibu sekalian, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.